yang insya Allah akan memoderatori kajian Discuss BSMI pada malam hari ini. Pertama, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk sama-sama melaksanakan kajian rebuan Discuss BSMI yang insyaallah pada malam hari ini tema kita itu adalah memetik hikmah dari perang Badar. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau sehingga agama Islam ini sampai kepada kita sehingga kita dapat menikmati nikmat terbesar yaitu nikmat Islam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini seluruh jamaah kajian Rebuan Discuss BSMI yang sudah hadir, insya Allah untuk mempersingkat waktu ya. Jadi berdasarkan tema yang diberikan oleh panitia, insya Allah untuk tema kajian Rebuan pada malam hari ini itu temanya tentang memetik hikmah dari Perang Badar. Ya, sebagaimana sebagai pembuka yang kita ketahui bahwa banyak perang-perang yang sudah di jihad ya yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana perang Badar ini adalah salah satu dari berbagai macam perang terbesar yang sudah pernah dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insya Allah nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh materi kita ini Ustadz Happy Andi Bastoni, MA MPDI, yang mana sedikit ya, mohon izin untuk menyampaikan sedikit profil singkat dari beliau, yaitu nama lengkap beliau Ustadz Happy Andi Bastoni, MA MPDI. Profil singkat yaitu sebagai penulis 57 judul buku, juga menjadi owner Pustaka Al-Bustan, dan menjadi founder Kajian Sirah. Baik, mungkin untuk Ustadz, bagaimana Ustadz? Apakah sudah bisa untuk dimulai kajiannya? Siap. Oke. Mungkin untuk waktu dan layar, dan persilakan Ustadz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Para jamaah sekalian, Dr. Basuki, kemudian moderator kita hari ini Bang Lalu Rifal Hadi, kemudian para dokter yang lainnya, ada Dr. Zakia, kemudian Ibu Dr. Prita, serta yang lain, ada Ibu Puspita dan seterusnya ya, Bang Ardi. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah ya. Saya sebut kembali dipertemukan karena beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan kajian kita ini setiap Rabu malam ya, kajian Rebuan Discuss BSMI. Sempat terpotong waktu itu saya haji ya, Ramadan haji, kemudian sempat umroh juga, dan baru kita mulai pada malam hari ini ya. Kalau saya lihat jadwal rutin itu sudah 80% offline Pak Dr. Basuki ya. Jadi ada 60 sekian setiap bulan ya kajian di beberapa tempat, sudah banyak yang mulai offline ya. Ini kabar gembira bagi kita tentu saja karena wabah alhamdulillah sudah selesai lah ya. Saya berhadapan dengan para dokter di sini, mohon diluruskan kalau keliru ya. Tapi sepengetahuan saya udah beres ya. Waktu kami haji kemarin juga sudah tidak ketakutan lagi ya. Jadi kalaupun di tanah suci banyak yang pakai masker, itu kebanyakan orang Indonesia ya. Dari negara-negara lain kayaknya udah
nggak lagi ya, Pakistan, Bangladesh, orang-orang Afrika ya. Pun kami pulang dari haji di swab juga full negatif semua, yang 408 orang jamaah dari Kota Bogor semuanya negatif ya. Kalaupun ada hari ini di antara kita ada yang positif ya mungkin itu karena itu karena di tes swab ya. Kalau nggak dites ya nggak ketahuan. Dan kita doakan semoga sehat ya, insyaallah. Jadi udah beres. Nah, kendati demikian berkahnya ya, walaupun pandemi sudah selesai dan aman alhamdulillah, tapi ada hikmahnya ya. Ya, kajian-kajian seperti ini tetap bisa kita laksanakan ya, lewat online. Sehingga teman-teman yang berada di luar daerah, di luar Jakarta khususnya, di Medan, di beberapa tempat, ya, tetap bisa melaksanakan kajian ini. Nah, pun demikian beberapa yang lain, saya ngisi di kajian BPKP Jakarta juga sama. Ya, begitu pandemi kita laksanakan online, pandemi selesai tetap dilaksanakan secara online, sehingga pesertanya lebih banyak. Bahkan ada kajian ibu-ibu ya yang sebelumnya dihadiri cuma 5-10 orang rutin, begitu online lebih banyak. Bahkan ada yang dari Dubai, ada yang dari Arab Saudi, bahkan Melbourne gitu ya. Nah, ini berkah tersendiri bagi kita ya. Jadi telah memberikan inspirasi bagi kita untuk memaksimalkan dakwah, memaksimalkan proses belajar ya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Alhamdulillah ya. Saya sejak lama punya akun YouTube ya, tapi tidak pernah dimaksimalkan. Nah, tapi pandemi ya telah memberikan peluang ya karena nggak ada kerjaan, jadi nge-YouTube ya. Per 2-3 hari lalu sudah tembus 5.000 follower, subscriber ya. Satu hal yang tidak pernah kebayang selama ini ya. Oke, baik. Tema kita hari ini agak serius ya, bukan agak serius, maksudnya serius banget ya, tentang perang Badar ya. Ya, ini bukan perang terbesar sebenarnya, bukan perang terbesar karena perang terbesar yang dipimpin oleh Rasulullah itu perang Tabuk namanya. Ya, dilihat dari aspek jumlah pasukan ya, karena pada perang Badar ini kan jumlah kaum muslimin cuma 313 orang. Perang Tabuk itu 30.000 orang, ya banyak banget. Tapi perang ini menjadi menarik untuk dibahas karena inilah ya benturan militer pertama, demikian disebutnya, antara kaum muslimin dan kafir Quraisy secara besar, global, massal ya. Walaupun sebelumnya sudah ada, tapi itu bersifat ekspedisi. Ya, jadi bukan perang ya. Jadi Nabi kirim pasukan, kemudian terjadi benturan kecil gitu ya dengan beberapa orang kafir Quraisy ya. Tapi kalau ini enggak, ini besar ya. Perang yang itu alasan pertama. Yang kedua, perang ini menentukan. Betul-betul menentukan. Maka Al-Qur'an yang menyebut perang ini jamaah dengan Yaumal Furqan. Yaumal Furqan. Hari pembeda. Yaumal taqal jam'an. Hari bertemunya dua pasukan. Nah, mengapa perang Badar ini disebut dengan Yaumal Furqan, hari pembeda? Sebab kalau kaum muslimin kalah dalam perang ini, habis. Ya, habis. Makanya doa Nabi itu menarik dalam perang ini. Beliau mengangkat tangannya begitu tinggi sampai ketiak beliau yang putih, abiyat, ya, kelihatan ya, putih, ya. Sorban beliau jatuh. Demikian dikabarkan oleh Abu Bakar Siddiq. Saking khusyuknya, seriusnya. Jadi kalau Nabi doanya itu khusyuk serius, beliau menengadahkan tangannya ke atas. Jadi kalau kita khusyuk itu menunduk begini. Nunduk ya, dia ngangkat tangannya ke atas tinggi dengan pada penggalan doa Nabi itu bunyinya begini. Ya. Allahumma intahlak hadhil isabah lam yabqa ala wajhil ardi ahadun ya'budu. Ya, itu doanya ya. Allahumma ya Allah, kalau pasukan kami ini kalah, gitu kan? Intahlak hadhil isabah, kalau pasukan ini halak, celaka, kalah, lam yabqa ala wajhil ardi ahadun ya'budu. Siapa lagi akan menyembahmu? Enggak ada ya seorang pun yang akan menyembahmu. Ini doa. Mungkin hiperbola memang gitu ya. Agak berlebih gitu ya.
Tapi begitulah Rasulullah memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengen banget gitu kan pada perang ini kaum muslimin itu menang. Ya. Nah ini sehingga perang Badar ini ya walaupun jumlahnya cuma 313 orang kaum muslimin dan 1000 kafir Quraisy ya, tapi dia menjadi penentu. Ya. Kalau kalah habis kaum muslimin. Karena jumlah mereka waktu itu ya cuma segitu-gitunya gitu kan. Ada segelintir tinggal di Madinah ya, tapi nggak banyak. Ya. Jadi jumlah kaum muslimin yang belum banyak waktu itu. Belum, apalagi kondisi beliau dan kaum muslimin di Madinah itu belum settle. Belum mapan gitu ya, karena mereka baru datang. Perang ini tahun kedua Hijriah ya. Nah, kita akan coba bahas jamaah perang Badar ini ya, berikut dengan pelajaran analisa, karena ketika kita bicara tentang perang di masa Nabi ini bukan berarti kita ngomongin pedang, kecamuk jumlah korban ya, kemudian tetesan darah ya, lalu kemudian tebasan senjata, bukan hanya itu ya, tapi kita akan mendapatkan hikmah dan pelajaran dari serial perang di masa Nabi ini ya, hikmah-hikmah yang lain ya, hikmah tentang bagaimana mengatur strategi ya, bagaimana memanage ya banyak orang ya. Makanya dalam buku saya sebentar ada buku, ini buku lama ya, judulnya ini belajar di perang Badar, tapi judulnya manajemen kemenangan. Jadi ada 5 buku ya, ada 9 buku nantinya, ini baru terbit 5 dan ini serial perang di masa Nabi ya, perang Badar, Uhud, Khandaq. Ini trilogi kemenangan. Setelah itu nanti akan ada Hudaybiyah, Khaybar, Mu'tah. Ini trilogi penaklukan. Nanti yang terakhir ada 3 lagi, Fathu Makkah, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. Jadi nanti akan ada 9, yang baru terbit 5. Yang ke-6 mestinya terbit tahun ini, tapi kayaknya saya pengen buku Perang Mu'tah itu terbit setelah saya ke Mu'tah dulu ya, di Yordania. Ini lagi nyari jamaah yang pengen bareng-bareng ke Mu'tah ya, ke Yordania. Ya, kalau ada 10-15 orang ya kita berangkat gitu ya. Cuman kalau saya sendirian mahal biayanya ya. Nah, jadi perang Badar ini saya sebut dengan manajemen kemenangan ya. Jadi memang kaum muslimin menang, tapi bagaimana Rasulullah memanage kemenangan itu dengan sangat baik. Sebab sebuah kemenangan, bahkan dalam makna yang lebih luas, sebuah keberhasilan gitu ya, itu kalau tidak dimanage dengan baik, maka dia bisa menjadi sebuah kekalahan. Ya. Betapa banyak sebuah kelompok, jamaah, atau komunitas gitu ya, justru pada saat puncak kemenangan mereka itu menjadi awal kekalahan bagi mereka. Rebutan jabatan, rebutan posisi, rebutan, kalau dulu rebutan ghanimah, harta rampasan perang gitu kan. Nah, bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, teman sejati itu kita ketahui kapan? Ketika kita kalah. Ya, kalau kita menang, semua orang ngaku teman gitu ya. Kalau kita berhasil, semua orang mendekat, ngaku saudara gitu ya. Ya, kalau kita berhasil. Tapi sebaliknya, ketika kita kalah, ketika kita terpuruk, ya, ketika kita dalam keadaan down misalnya, dalam kesulitan, maka di situ kita akan mengetahui siapa teman sejati kita ya. Nah, jadi manajemen kemenangan, bagaimana Rasul memanage kemenangan ini dengan baik dan menghasilkan kemenangan-kemenangan yang berikutnya. Baik. Secara latar belakang nih, perang Badar ini banyak disalahpahami. Kalau kita baca buku-buku pelajaran sanawiyah atau aliyah yang pernah mengenyam pendidikan di Departemen Agama ya, maksud saya ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah ya. Kalau SMP mungkin nggak ada ya. Saya kebetulan lulusan sanawiyah, lulusan aliyah. Kalau SD saya SD bukan ibtidaiyah. Nah, di sanawiyah dan kemudian di tingkat aliyah diulang lagi barangkali ya. Buku-buku yang dijadikan sebagai referensi utama itu selalu menjelaskan begini. Latar belakang ya, atau judul besarnya Perang Badar gitu ya. Nah, kemudian latar belakang.
Ini kayak kita nyusun karya ilmiah juga begitu, gitu ya. Jadi pendahuluan itu latar belakang mengapa kita menulis dan seterusnya. Nah ini latar belakang apa penyebab perang Badar. Nah, ya itu beberapa buku yang saya teliti kompak mengatakan bahwa perang Badar ini dilatari oleh ya, kaum muslimin, pasukan Rasulullah yang ingin menghadang pasukan Quraisy, ya, kafilah dagang, bukan pasukan, kafilah dagang kafir Quraisy yang menuju ke Syam. Selalu begitu ya. Sehingga memunculkan pertanyaan kepada kita, berarti perang ini diawali yang nyari gara-gara awal itu kaum muslimin, begitu gara-gara ya. Jadi yang menjadi pemantik peperangan itu kaum muslimin, padahal dalam sejarah kita ketahui enggak, Nabi itu sekalipun enggak pernah memulai perang. Ya, kalaupun beliau perang bahkan menyerang itu mesti ada penyebabnya. Ya, tidak mungkin asap itu akan ada begitu saja, mesti ada apinya. Nanti kita bisa jelaskan serial peperangan Nabi yang lainnya enggak ada. Ya. Bahkan Fathu Makkah sendiri ketika Nabi datang juga itu ada penyebabnya, yaitu pelanggaran perjanjian. Ya. Demikian juga ketika Rasulullah memberangkatkan pasukannya dari Madinah menuju ke Mu'tah, 3.000 orang tentara diberangkatkan itu kan menyerang itu ada penyebabnya. Nah, di mana utusan Rasulullah dibunuh gitu kan. Jadi Nabi nggak pernah nyari gara-gara, ya, lalu kemudian terjadilah perang, nggak pernah. Kaum muslimin juga demikian. Karenanya kalau ada yang mengatakan perang ini disebabkan oleh ya, Rasulullah dan kaum muslimin mencegat kafilah dagang Abu Sufyan bin Harb yang dalam perjalanan dari Makkah menuju ke Madinah waktu itu, nggak bisa dibenarkan. Ya. Bukan itu penyebab utama dan pertamanya. Nah, Dr. Munir Muhammad Ghadban dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki, ini kitab menarik ya. Ini versi terjemahannya Robani Press ya. Versi Arabnya saya punya warna biru ya. Nah, dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki ini, Dr. Munir Muhammad Ghadban, salah seorang dosen, ilmuwan, ya, mengatakan bukan itu penyebabnya. Walaupun nanti ada yang berusaha berkelit gitu kan. Jadi Rasulullah menghadang karena dulu mereka diperangi, tetap aja nggak bisa gitu ya. Nggak bisa dibenarkan ya. Karena itu kata Dr. Munir Muhammad Ghadban, penyebab perang Badar ini adalah adanya ancaman yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Dr. Munir Muhammad Ghadban mengetengahkan dua riwayat ya, dari jalur atau dari riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud ya, rahimahullah, ditakhrij oleh Imam Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa kafir Quraisy itu 2 kali mengirimkan surat ke Madinah. Ya, surat pertama diterima oleh orang Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul waktu itu ya. Surat yang kedua ditujukan kepada Rasulullah sendiri. Ya. Nah, surat pertama kepada penduduk Madinah itu surat ancaman. Ya. Kami kira-kira maknanya tidak senang kalau Muhammad dan kawan-kawannya kaum muslim dalam hal ini ya berada di Madinah. Dan kami memberikan ultimatum kepada Anda untuk mengusir dia dari Madinah. Ya. Demikian juga dengan surat ditujukan kepada kaum muslimin, ya. Maknanya sama. Ini ancaman yang sangat keras. Gitu ya. Kita mungkin pernah bahas mengapa kafir Quraisy itu tidak senang dengan kehadiran Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Ya. Padahal logikanya mereka kan sudah meninggalkan Makkah, enjoy aja dong mesti gitu kan. Tapi tidak. Abu Jahal itu berpikir ke depan ya. Dia yakin kalau muslimin dibiarkan hijrah ke Madinah nanti akan besar dan suatu saat akan membahayakan mereka. Ini salah satu bentuk kecerdasan Abu Jahal yang kita ketahui ya. Jadi dia berpikir jauh ke depan ya. Nah ini, jadi dalam waktu dekat kaum muslimin tahu bahwa kafir Quraisy ini pasti akan menyerang Madinah. Pasti ya. Nah, untuk itu mengantisipasi hal itu maka Rasulullah ingin menggentarkan mereka, menggoyang kekuatan mereka dengan berbagai ekspedisi. Ada yang beliau pimpin dan ada juga yang tidak. Nah, salah satu ekspedisi itu ya, disebut dengan ekspedisi Badar Sughra
yang beberapa bulan sebelumnya ya dipimpin oleh Rasulullah. Ya. Beliau memimpin pasukan ya untuk mencegat kafilah kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ini pasukan besar, ini kafilah dagang besar, ya. 1.000 ekor unta. Pengawalnya cuma 40 orang. Nah, ini kalau berhasil dicegat, wah ini bisa menghantam kekuatan ya, kafir Quraisy ya dan mengguncang ekonomi mereka, gitu kira-kira ya. Namun sayang, yang dihadang ini ya, ini Abu Sufyan, pimpinan kafilahnya ya, pimpinan rombongannya ya. Jadi karomnya kalau ibarat haji itu ya, ketua rombongannya gitu kira-kira itu Abu Sufyan, orang yang punya kemampuan intelijen yang kuat gitu ya, ahli strategi yang tangguh dan pebisnis ulung terkenal sekali Abu Sufyan bin Harb. Dia tahu bahwa pasukannya akan dicegat lewat mata-matanya dan seterusnya ya. Maka singkat cerita jemaah, Abu Sufyan ini berhasil kabur. Berhasil kabur ke Syam. Oh, kabur dia ya. Sekitar 4 bulan kemudian, kalau kita hitung dari jarak serangan pertama Rasulullah, dia pulang. Karena kan rumahnya kan di Mekah, bukan di Syam. Ya. Pulang ya dari Syam ini ya menuju ke Mekah kembali. Dan kita tahu bahwa tidak mungkin orang dari Syam menuju ke Mekah kalau tidak lewat pinggiran Madinah atau sekitar Madinah, karena jalurnya begitu. Ya. Jadi kayak saya dulu ya dari Bogor ya pengen ke Polonia, Cipinang, Cempedak ya. Itu jalur utamanya ya Uki gitu kira-kira ya. Jadi kalau nggak lewat situ ya lewat Otista ya, tapi itulah jalurnya ya, nggak mungkin saya lewat Kalideres, itu kurang kerjaan gitu ya, muter sebegitu ya. Nah kafilah ini juga begitu, mesti lewat Madinah atau pinggiran kota Madinah karena memang jalurnya demikian, jalur perdagangan mereka waktu itu ya. Nah Rasulullah kembali jamaah ingin mencegat kafilah ini. Nah di sini menarik, bahkan Nabi sendiri turun mencari dan ada 2 orang utusan yang mata-mata yang beliau sebar gitu ya. Sementara Abu Sufyan pulang dari Syam nih pulang, ya, begitu menjelang atau udah dekat dengan Madinah, ya, Abu Sufyan meminta beberapa orang penjaganya, pengawalnya gitu kan untuk jalan lebih dulu, memastikan jalur yang akan mereka tempuh ini aman, gitu kira-kira ya. Dan laporan, ya, jadi 2 orang pengawalnya ini ya, yang suruh jalan duluan tadi balik lagi ke Abu Sufyan yang sedang istirahat, kata dia, aman bos. Jalur yang biasa kita lewati ya nggak ada apa-apa, aman ya, kita teruskan lewat jalur biasanya, tidak ada siapa-siapa. Kata Abu Sufyan bin Harb, pimpinan kafilah dagang kafir Quraisy ini ya, kata dia apa, yang benar loh katanya. Yang benar, aman, nggak ada siapa-apa, nggak ada siapa-apa. Terus kami cuma menemukan 2 orang yang sedang menggembalakan atau nuntun unta. Itu doang, nggak ada pasukan Muhammad, nggak ada. Pasukan kaum muslimin tidak ada. Kata Abu Sufyan, siapa mereka itu? Nah itu masalahnya katanya, nggak sempat kami tangkap. Kata Abu Sufyan, kita buru, kita cari 2 orang itu ya, kita interogasi siapa dia. Abu Sufyan sendiri ya terjun langsung mencari 2 orang penggembala yang sedang menuntun unta yang diceritakan oleh pengawalnya ini ya, ke tempat tadi. Tapi sayang, 2 orang yang mereka maksud ya, yang nuntun unta tadi itu ternyata sudah tidak ada lagi, sudah pergi ya. Mereka unta yang mereka tuntun itu ternyata meninggalkan jejak kotoran ya, meninggalkan bukan hanya jejak kaki tapi kotoran, dia sempat buang hajat di situ ya oleh Abu Sufyan. Jemaah ini kita melihat bagaimana seorang Abu Sufyan ini yang luar biasa. Dia ambil kotoran tersebut, dia cium-cium ya, dicongkel-congkel gitu ya. Kalau sekarang mungkin dimasukin di lab gitu ya, diteliti ya. Kata dia, kabur. Kita kabur dari sini. Ini untanya Muhammad. Bayangin ya, dari jenis kotoran, bentuk kotoran saja dia bisa tentukan ini punya siapa. Sebab logikanya unta Mekah dan unta Madinah itu kotorannya beda.
unta Mekah itu makanannya itu ya, bahan makanan yang dikonsumsi itu rata-rata kering, keras, sehingga kotornya berbeda. Nah, unta Madinah itu basah makanannya. Nah, ini basah, ini unta Madinah. Kalau unta Madinah berarti tidak jauh dari tempat ini ada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Maka segera Abu Sufyan mencari jalan ke arah selatan, muter sedemikian rupa menjauhi tempat tersebut. Ya, karena dia yakin sekitar sini ada pasukan Rasulullah SAW. Tidak hanya sampai di situ, dia memerintahkan seorang intelijen, Tom ya, Al-Ghifari namanya gitu kan, dikirim oleh Abu Sufyan ini gitu kan, sendirian pakai kuda melaju cepat menuju ke Mekah. Ngabarin tokoh-tokoh Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah bahwa mereka terancam oleh Muhammad. Kirim bantuan segera. Nah, ya, maka utusan ini segera lari cepat dengan kudanya, memotong jalan sesegera mungkin sampailah dia di Mekah sebelum Abu Sufyan nyampe di Mekah. Dia teriak dari atas kudanya, bahkan dia ngerobek-robek bajunya, ini namanya caper ya, cari perhatian orang gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa pasukan Abu Sufyan itu dalam bahaya. Untuk diketahui bahwa di dalam pasukan atau kafilah dagang Abu Sufyan ini, itu bukan hanya harta milik Abu Sufyan, tapi titipan ya, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy. Ya, ada yang jadi investasi. Mereka berinvestasi ke Abu Sufyan. Jadi kalau ini dirampas, itu yang hilang bukan hanya kekayaan Abu Sufyan, tapi milik tokoh-tokoh Quraisy. Bahkan termasuk diantaranya di situ ada hartanya Abu Jahal, ada hartanya Abu Lahab, ada hartanya paman Rasulullah Abbas. Waktu itu Abbas masih berada di Mekah. Ada hartanya menantu Rasulullah, ya, Abul As bin Rabi' dan yang lainnya. Banyak. Maka Abu Jahal segera membentuk pasukan sekitar 1.100 orang ya, untuk menyusul ya, ke Madinah, mengamankan harta mereka yang akan dirampas oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Qadarullah, di tengah jalan mereka dapat informasi bahwa kafilah dagang Abu Sufyan ini ya, telah berhasil menyelamatkan diri dan sampai di Mekah dengan tanpa kurang apapun. Kita baca petahnya ya. Rasulullah masih berada di Madinah atau sekitar Madinah. Kafilah dagang Abu Sufyan sudah selamat di Mekah. Satu lagi ya, pasukan Abu Jahal itu sudah berangkat dari Mekah menuju ke Madinah dan masih di dalam perjalanan. Dia dapat informasi bahwa kafilah yang akan mereka selamatkan ini udah nyampe di Mekah. Nah, lalu muncul pertanyaan di pasukan Abu Jahal ini, apakah meneruskan perjalanan ke Madinah ya, atau balik lagi ke Mekah? Toh kafilah yang ingin mereka selamatkan sudah selamat, yang ingin mereka bantu sudah selamat. Logikanya mestinya mereka balik lagi ke Mekah, udah beres karena tujuannya udah selesai ya. Cuman ini masalah gengsi, ini masalah harga diri. Ya, kalau mereka balik lagi sudah setelah bentuk pasukan keluar balik lagi, itu artinya apa? Itu artinya kalah, ya. Dan dia akan dicatat dunia. Ya, ini masalah harga diri dan izzah bagi mereka. Maka dengan orasinya Abu Jahal mengatakan, namurru ila badri, naqumu fihi salasan, wa nashrabul khumur wa nataraqqas. Ya, katanya kita pergi ke Badar. Namurru ila Badrin, kita menuju ke Badar ya, yang berjarak sekitar 300 kiloan dari kota Mekah ya, 140 kilo dari kota Madinah. Saya haji kemarin alhamdulillah pernah ke sana. Saya ke sana dengan jamaah ya, ke Badar ya. Ya ada nambahin ongkos 100 real lah ya, kita sewa bus kecil gitu ya ke sana ya. Sekitar 140 kilo dari kota Madinah ya. Kalau dari kota Mekah lebih jauh. Nah, ketika namur ila Badar, kita akan menuju Badar. Naqumu fihi salasan, kita stay di situ 3 hari. Nasrabul khumur, kita akan minum minuman keras dan taraqqas, dan kita joget-joget, pesta pola. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita yang berkuasa, kita yang menang. Ya. Sebagian kecil dari pasukan Abu Sufyan ini mundur. Tapi 1.000 lebih tetap maju. Majulah mereka
Sementara itu Rasulullah yang memang sedang mencari informasi, ya, sedang berada di sekitar situ juga, di daerah Badr. Nabi sempat melewati sebuah sumur namanya Bi'ru Rauha. Ini sumur beracun ya, tapi ketika diludah di apa namanya ya, diambil air tersebut dan diludahi oleh Rasulullah, didoakan, kemudian menjadi berkah. Ya, sampai hari ini ada namanya Bi'ru Rauha. Jadi kalau kita ke Badar, ada 3 titik yang akan kita datangi. Pertama adalah sumur Badar, yang memang tidak ada lagi sumurnya. Yang kedua makam syuhada Badar, dan yang ketiga adalah Bi'ru Rauha. Ya. Nah, ada satu lagi Jabal Malaikat. Itu semua satu lokasi yang tidak berjauhan. Nabi tiba di Badar. Dan segera menyiagakan pasukan. Mata-mata beliau sudah melihat ada pasukan besar akan menuju ke tempat tersebut. Nabi sudah membariskan pasukan, sudah masang tenda di satu lokasi ya, di daerah Badar tersebut ya. Datanglah Khabbab bin Munzir Al-Ansari. Ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, kata Khabbab bin Munzir, apakah penentuan lokasi pasukan yang kau tempatkan di sini ini berdasarkan wahyu dari Allah atau atas istihad strategi perang sendiri? Ini pertanyaan yang sangat sopan yang dilontarkan oleh Khabbab bin Munzir Al-Ansari. Ya Rasulullah, ini pasukan kau tempatkan di sini, bariskan di sini, pasang tenda di sini, ini berdasarkan wahyu dari Allah atau ini istihadmu sendiri? Strategi dari engkau sendiri. Artinya apa? Kalau kata Rasul ini wahyu dari Allah, khalas, selesai, no discuss, nggak ada diskusi. Karena itu tuh langsung ya. Tapi kalau Rasul mengatakan ini istihad pribadi, ya, yang memungkinkan salah dan benar dalam hal ini, ya, maka memungkinkan ada masukan, ada apa namanya usulan. Kata Rasul, ini strategi dari saya. Ya, tidak berdasarkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kata Khabbab bin Munzir, kita pindahkan pasukan usul saya ke dekat sumur Badar. Ya, penampungan-penampungan sumur-sumur kecil ini kita tutup. Ya, kita buka penampungan besar, kita kuras, bukan kuras, kita ambil air sumur tersebut dan kita tampung di sini. Ya, untuk persediaan ya, kita, kata Khabbab bin Munzir. Setuju kata Rasulullah. Nah, di sini kita mendapatkan hikmah jemaah, Rasulullah itu seorang pemimpin. Betul dia seorang nabi, tapi bukan berarti tidak boleh dikritik. Bahkan nanti kita akan lihat serial perang di masa nabi yang lainnya penuh dengan syura. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri." Nah, ini perintah Allah ya. Wasyawirhum fil amri, dan musyawarahkanlah urusan dengan mereka. Nah, ini salah seorang karakter seorang pemimpin demikian. Seorang pemimpin bukan berarti seluruh idenya harus dari dia. Ya, tapi juga bisa dari yang lainnya. Ya, dari anak buahnya. Nanti kita akan ketemu dengan perang Khandaq. Siapa yang mengusulkan agar menggali parit tersebut? Salman Al-Farisi. Ya. Nah, demikian juga dalam perang ini. Jadi Rasul membuka peluang diskusi tersebut. Ya. Dengan menempatkan memindahkan pasukan dekat sumur Badar. Dan betul. Ya. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah pasukan 1.000 orang ya, dan segera mengambil posisi dari arah Mekah ya, sementara Rasulullah dan kaum muslimin berada di dekat sumur Badar. Nah, apa yang kemudian terjadi? Pada hari pertama pertemuan ini ya, mereka masih mengambil jarak. Dan pada hari yang kedua mulailah terjadi mubarazah. Jadi mubarazah itu jamaah duel. Ya. Jadi masing-masing ngirim jagoannya ya, untuk bertarung dengan jagoan lawan. Kafir Quraisy ya, memajukan 3 orang. Ya. Utbah bin Rabi'ah. Ini tokoh sentral Quraisy, kafir Quraisy dari klan Umayyah, Bani Umayyah. Kabilah Bani Abdisyams. Utbah. Terkenal Utbah bin Rabi'ah. Dialah yang dulu pernah nawarin Rasulullah jemaah dengan 3 tah. Ya Rasulullah,
kalau engkau pengen jadi orang kaya, kami kumpulkan harta untuk Anda. Kalau engkau pengen jadi pejabat, kami berikan tahta kepada Anda. Kalau engkau pengen wanita, kami berikan kepada Anda wanita. 3 tah ditawarkan ke Rasulullah, dan Nabi menjawab dengan kalimat yang dicatat sejarah. Kepada pamannya Nabi mengatakan, la wadaw syamsa ala yamani wal qamara ala yasari lan atruka hadhihi da'wah. Kalau mereka bahkan memberikan matahari tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini. Rasul menolak. Nah, sosok inilah yang dulu pernah nawari Rasul dengan itu. Nah, sebenarnya Utbah bin Rabi'ah ini, kalau kita lihat track recordnya sebelumnya, dia ini nyaris masuk Islam. Bahkan beberapa orang sahabat Nabi memprediksi ini suatu saat Utbah ini akan masuk Islam. Permusuhan yang dia lakukan kepada Rasulullah itu agak soft begitu kira-kira ya. Dia dialog gitu ya. Bahkan sesekali dia tercengang memuji Rasulullah, menghalangi orang-orang untuk menjelek-jelekan Rasulullah ya. Nah, beda dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu kan keras ya. Jadi kasar, kadang sindiran yang sangat tajam. Dia juga pernah ngutus orang untuk menyakiti Rasulullah. Kalau Utbah kan enggak. Apalagi Utbah ini jamaah, dia punya anak namanya Abu Hudzaifah, sudah masuk Islam. Anaknya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah yang menikah dengan anaknya Suhail bin Amr ya. Nah, jadi hampir masuk Islam. Orang-orang memperkirakan dia akan masuk Islam ya. Dia tidak begitu keras seperti Abu Jahal. Bahkan tidak sekeras Umar. Umar itu kan keras sebelum masuk Islam. Ya. Bahkan lagi ketika akan berangkat perang itu dia hampir balik. Ya, udahlah, ngapain kita nyerang Muhammad? Toh barang dagangan kita kan sudah aman. Sudah nyampe Mekah. Kafilah dagang pimpin oleh Abu Sufyan itu udah aman, udah nyampe Mekah. Ngapain kita pulang lagi? Tapi dia terprovokasi jamaah oleh Abu Jahal. Ya, bahkan Abu Jahal mengatakan waktu itu, siapa yang pengen pulang, pulanglah. Sungguhnya yang pulang itu banci gitu. Jadi yang pulang dia ikut perang itu disebut banci. Oh, tersinggung dia disebut banci gitu ya. Maka dengan kemarahan, dengan emosi gitu kan, kita akan lihat kata Utbah bin Rabi'ah, sesungguhnya siapa yang banci gitu kan. Maka diberangkat, dan karena terprovokasi itulah ketika ada peluang untuk maju lebih dulu, maka dia yang maju. Ini makanya keputusan itu emang kalau di keputusan yang dicetuskan ketika dalam keadaan emosi itu enggak objektif. Itu enggak objektif. Nah, ini nih karena emosi disebut banci gitu ya. Disebut jubana, minal jubana, termasuk orang yang penakut ya. Maka dia maju lebih dulu. Bukan hanya dia, ya, tapi saudaranya namanya Syaibah. Jadi ada Utbah, ada Syaibah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Utbah dan Syaibah ini, ya, saya kelas balik sedikit. Dulu dia punya kebun di Taif. Nah, Rasul ketika hijrah ke Taif itu sempat mampir ke kebunnya Utbah ini dan diberikan anggur oleh Adas, ya, staf penjaga kebun milik Utbah ini. Jadi dia orang baik sebenarnya gitu kan, baik luar biasa. Namun karena terprovokasi dan akhirnya dia maju lebih dulu, ya, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah. Dan ada satu lagi anaknya, namanya Al-Walid bin Utbah. Ya, Al-Walid bin Utbah. Supaya lengket ya, ingatan kita ya, saya gunakan papan tulis saja ya. Ini mubarazah, duel ya, jelang ya, perang Badar ya, nama-nama tadi ya. Nah, yang pertama ini kalau jamaah yang pengen dapat materi lebih dulu mungkin bisa di-download di IG ya, IG saya namanya Kajian Sirah. Ini udah ada semua ya. Nah, duel yang pertama dari kafir Quraisy ini ada namanya Utbah bin Rabi'ah ya. Kemudian adiknya namanya Syaibah bin Rabi'ah. Nah, yang ketiga anak dari Utbah namanya Walid bin Utbah. Nah, 3 orang inilah yang maju. 3 orang ini yang maju ya, menantang kaum muslimin. Hal min mubarizin. Mana? Keluarkan jagoan-jagoanmu ya Muhammad, kata dia. Maka majulah 3 orang Ansor. Ya. Saya tidak hafal nama ketiga orang tersebut karena memang jarang disebutkan dalam buku-buku sejarah. Tapi saya kira di kitabnya
Sirah Ibnu Hisham itu ada namanya ya. Nanti mungkin bisa dirujuk kitab Ibnu Hisham karena detail sekali di situ ya. Majulah 3 orang Ansor jemaah menghadapi Utbah bin Rabi'ah, Syaibah dan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Kata Utbah, siapa kalian? Ya. Disebutkan bahwa mereka dari Madinah. Kata dia, mundur. Kami tidak ingin berkelahi dengan orang-orang Madinah. Ya. Wahai Muhammad, katanya tunjukkan mana orang-orangmu, ya, keluargamu. Ya. Maka majulah 3 orang. Siapa saja mereka? Yang pertama, ya, adalah ini dari kaum muslimin. Ini dari kafir Quraisy, ya. Kafir Quraisy, ya. Kemudian yang dari muslimin, dari pasukan kaum muslimin, ya, itu ada 3 orang juga yang maju. 3 muslimin, ya. Yang pertama, ya, ini terkenal, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini paman Rasul. Atau yang nomor 1 dulu deh, biar sama lawannya dengan yang atas. Masih terbilang sepupunya Rasulullah, namanya Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris. Haris bin Abdul Muttalib. Jemaah bisa menebak siapakah dia ya. Jadi dia adalah sepupu Rasulullah. Karena Haris ini ayah dari Ubaidah ini uaknya Rasulullah. Kalau bahasa kami uak itu kakaknya bapak, ya, om ya. Yang kedua Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Muttalib, ya, Muttalib, ya. Nah, yang ketiga Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Nah, inilah Al-Mubarizun, ya, duel ya. Maka Ubaidah segera melawan Utbah, Hamzah melawan Syaibah, dan Ali melawan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Skorsnya, ya, Utbah bin Rabi'ah ini, ya, ketika duel melawan Ubaidah berhasil melukai kaki Ubaidah bin Haris dengan luka yang parah, sehingga membuat Ubaidah bin Haris ini tidak mungkin melanjutkan peperangan. Maka dia dipotong ke belakang dan qadarullah belakangannya dia tidak sanggup bertahan dan meninggal dunia. Makanya Ubaidah bin Haris ini adalah pahlawan perang Badar yang sebenarnya. Dia penghulu perang syuhada Badar yang di antara yang 14 orang itu. Jadi di antara kaum muslimin nanti akan sen 14 orang, di antara adalah Ubaidah bin Harith. Ya. Nah, kalahlah Ubaidah kaum muslimin. Adapun Hamzah melawan Syaibah dan berhasil membunuh Syaibah. Demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid bin Utbah dan berhasil membunuh Walid bin Utbah. Sehingga skor 2-1. Ya. Dari kaum muslimin bisa menumbangkan lawannya 2 orang, Syaibah dan Walid. Sementara kafir Quraisy bisa menumbangkan kaum muslimin yaitu Ubaidah bin Haris. Maka ya, Hamzah segera memburu Utbah dan berhasil membunuh Utbah bin Rabi'ah. Karena itu nanti ada lanjutannya dalam perang ini jamaah, di mana kaum muslimin Utbah bin Rabi'ah ini, ya, Utbah ini dia punya anak belakangnya, punya putri, anak ya, namanya Hindun binti Utbah. Ya. Nah, dia bertekad, ya, karena bapaknya terbunuh, pamannya terbunuh dalam perang Badar ini, ya, untuk balas dendam. Maka ketika terjadi perang Uhud pada tahun berikutnya, ya, di bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah, dia membayar seorang budak namanya Wahsy, ya, dan memberikan janji kepada Wahsy kalau bisa membunuh Hamzah, maka dia akan mendapatkan upah, ya, kemerdekaan karena dia seorang budak dan hadiah yang lainnya. Dan qadarullah berhasil dalam perang Uhud tahun berikutnya. Wahsy, suruhan dari Hindun ini, berhasil membunuh Hamzah. Makanya makamnya Hamzah hari ini kita temukan di Uhud karena dia meninggal di perang Uhud setahun setelah perang Badar. Nah, setelah perang berkecamuk, setelah selesai, maka perang Masal pun berkecamuk. Dengan kegigihan kaum muslimin, dengan semangat mereka yang luar biasa, dan mereka pun akhirnya bisa,
ya memenangkan peperangan. Ya, dan sangat telak kaum muslimin yang terbunuh syahid dalam perang ini hanya 14 orang, sementara dari kafir Quraisy 70 orang. 70 yang terbunuh dan 70 yang ditawan. Ya. Nah, yang terbunuh diantara adalah tokoh-tokoh yang terkenal. Ada Abu Jahal. Ya, kisah saya ceritakan sedikit beberapa yang terbunuh ini. Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya udah viral. Ya. Sehingga dalam perang tersebut ada dua anak kecil Madinah, namanya Mu'ad dan Mu'awwad namanya. Dua anak kecil, pemuda inilah, masih belasan tahun begitu kira-kira ya, mungkin 14-15 tahun sekitar itulah. Dalam perang Badar itu ya, dia nyamperin Hamzah, dia nyamperin ini Abdurrahman. Nah, Abdurrahman, kata dia, Om, mana Abu Jahal? Yang namanya Abu Jahal mana gitu kan? Kata Abdurrahman, itu orang ditunjuk. Oh, diburu Pak, diburu, dikejar ya, dikeroyok Abu Jahal sampai Abu Jahal tumbang. Begitu Abu Jahal tumbang, jatuh dalam keadaan sekarat gitu ya, datanglah Abdullah bin Mas'ud menginjak dada Abu Sufyan, diinjak dadanya. Dalam keadaan ngos-ngosan, setengah sekarat begitu, Abu Jahal bertanya kepada siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud tadi ya. Abdullah bin Mas'ud. Kata dia, ya ruwa'il ghanam, wahai penggembala kambing gitu kan. Kita cut sampai di sini ya. Siapa yang menang hari ini? Kata Abdullah, Allah dan Rasulnya. Kalau begitu, kata Abu Jahal, bunuhlah saya, bawa kepala saya, katakan kepada Muhammad, inilah musuhnya. Jadi Abu Jahal itu luar biasa. Udah mau mati gitu kan, masih sombong juga. Ada orang seperti itu gitu ya. Nah, ini kisah Abu Jahal. Yang lainnya, ya, ada yang terbunuh namanya Umayyah bin Khalaf. Nah, ini terakhir saya ceritakan, selain ini kita close dan tanya jawab ya. Umayyah ini pengusaha, kaya. Dia dulu punya budak namanya Bilal bin Rabah. Ya. Nah, dalam peperangan tersebut dia nggak ada pilihan lagi. Udah kalah, teman-temannya udah banyak yang terbunuh, kemudian ditawan ya. Di kejauhan dia melihat Abdurrahman bin Auf. Dulu Abdurrahman ini teman bisnis sama di Mekah. Nah, hari itu mereka beda beda kelompok gitu kan. Abdurrahman Muslim ya, sementara Umayyah kafir. Abdurrahman waktu itu ya, sedang berperang dan berhasil mengalahkan musuhnya. Rumus perang waktu itu, siapa yang bisa membunuh musuhnya, maka dia berhak memiliki harta milik musuh tersebut. Man qatala aduwan falahu salabuhu. Siapa yang bisa membunuh musuh, maka harta itu menjadi miliknya. Sehingga Abdurrahman ini banyak nenteng pedang, ya, tameng, giring unta, repot, ya, bawa harta rampasan perang yang diambil dari musuhnya. Kata Umayyah, ya Abdurrahman, lepaskan semua harta rampasan. Buang, ya. Lebih baik engkau tawan saya, nanti usai peperangan saya akan tebus diri saya sendiri. Dia ingin mengamankan dirinya gitu kan, dengan harta yang melimpah. Sebagai pengusaha yang pintar berhitung, Abdurrahman minat juga nih, maka ditawan Umayyah ini. Ya. Lalu datanglah Bilal. Kata Bilal, Umayyah, ini yang dulu nyiksa gue katanya gitu kan. Maka singkat cerita dibunuhlah ya, oleh Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf. Dan ada 70 ya, tokoh kafir Quraisy yang lainnya yang syahid dalam perang ini. Dan 70 di antara mereka ditahan oleh kaum muslimin. Nah, setelah ini jamaah sempat terjadi berdiskusi alot gitu kan antara Rasulullah dan kaum muslimin ya, diapain ini tawanan perang? Serta harta rampasan perang ini gimana cara ngebaginya? Nah, ini butuh sesi tersendiri ya, dan berbagai hikmah yang lainnya. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kejadian-kejadian penting setelah perang Badar. Termasuk diantaranya bagaimana Rasulullah mengeksekusi tawanan-tawanan ini, apakah dibebaskan atau dibunuh. Termasuk juga bagaimana mereka membagi harta rampasan perang serta peristiwa-peristiwa penting setelah perang Badar, insya Allah. Kita cut sampai di sini. Jam di studio pukul 20:49 menit. Ya, kita sisakan waktu ya 15-10 menit mungkin ya, jika ingin dikonfirmasi di pertanyaan dari tema kita ini, dipersilakan. Saya serahkan kembali ke Bang Lalu. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Ustaz atas penyampaian materinya tentang Perang Badar pada malam hari ini.
Baik, sini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kebetulan di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Nia dari RSU Al Fauzan. Izin membacakan, Ustaz. Assalamualaikum, izin tanya, Ustaz. Pada perang apa Rasulullah ikut langsung berhadapan dengan musuh? Mungkin untuk sementara bisa langsung dijawab dulu, Ustaz. Baik, Rasulullah SAW ya, kalau kita lihat sejarah secara umum gitu ya, di masa beliau itu pernah terjadi sekitar 68, 67 atau 68 kali peperangan. Ya. Nah, sebagian beliau ikut, tadi saya kan, sebagian tidak. Ada yang mengatakan beliau ikut hanya 37-an, ya, beliau ikut, dan sisanya beliau tidak ikut. Ya. Maka ada istilah ekspedisi dan ada istilah perang. Ya. Jadi dalam bahasa Arabnya ada sariyah itu ekspedisi, perang Nabi nggak ikut, dan ada namanya ghazwa, Nabi ikut. Ya. Dan ini cukup banyak. Yang saya hafal saja kalau ditanyakan pada perang apa harus ikut perang ya. Ya pertama perang Badar ini Nabi ikut. Ya. Perang Uhud Nabi ikut. Nanti ada perang Khandaq Nabi ikut. Ya. Ada perang Khaybar Nabi ikut. Ada perang Hunain, ada perang Tabuk. Ya. Jadi ada 7 atau 8 perang besar Nabi ikut yang besar-besar. Ya. Ada yang kecil-kecil. Nanti ada perang Bani Musthalib, ada perang Bani Nadir. Ya. Ada perang Sawiq namanya ya, Nabi juga ikut. Jadi ada sekitar 30 sekian Nabi ikut. Cuman mungkin yang perlu dijelaskan, apakah Rasulullah ya, dalam perang tersebut hanya ikut serta atau juga ikut membunuh lawannya, gitu ya, membunuh musuhnya, gitu kan? Nah, dari sekian yang saya pahami, gitu kan? Sekian yang saya pahami, Rasulullah SAW ya, tidak pernah membunuh musuh dengan tangannya sendiri, gitu kan? Kecuali sekali, yaitu ketika terjadi perang Uhud. Nah, nanti kita akan ketemu pada 2 pertemuan berikutnya perang Uhud. Nabi ya, ketika itu dikisahkan Rasulullah SAW dikejar gitu kan. Jadi ada seorang tokoh anak muda Quraisy namanya Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf ini ya termasuk orang yang paling besar permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Bahkan dia berkata dalam perang Uhud itu saya akan membunuhnya. Ini kata dia gitu ya. Nah, sampailah berita itu kepada Rasulullah tentang kebencian seorang Ubay bin Khalaf ini yang ingin bunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, bal aqtuluhu insyaallah. Tidak, bahkan saya akan membunuhnya. Maka ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah berada di puncak bukit, Ubay bin Ka'ab yang memang sedang mencari Rasulullah ya dan ingin menuntaskan sumpahnya ya, berhasil menemui Rasulullah. Dia menunggang kudanya dengan baju besinya dan ikat kepalanya, dia memburu Rasulullah. Ya, segera sempat dihadang oleh sahabat Mus'ab bin Umair namanya, namun Mus'ab berhasil mengalahkan Ubay bin Khalaf berhasil mengalahkan Mus'ab ya, yang berusaha untuk melindungi Nabi tadi itu ya. Dan ketika semakin dekat, udah dekat banget, dia tinggal menghunjamkan senjatanya ke Rasulullah, maka dengan seketika Rasulullah yang menyambar ya, sebuah tombak dari para sahabat, dan dengan tombak tersebut Rasulullah ya menikam tubuh Ubay bin Khalaf ini ya, sehingga dia memang tidak langsung meninggal pada waktu itu, meninggal di tempat gitu kan, tapi dalam perjalanan pulang ke Madinah, ke Mekah dia terbunuh, meninggal ya. Nah, itulah satu-satunya peristiwa Rasul membunuh musuhnya. Selain itu tidak. Ya, Nabi tidak pernah mengotori tangannya kecuali pada saat itu, dan itu kepepet, nggak ada pilihan lagi. Dia udah di depan Rasulullah. Kalau Nabi tidak membunuhnya, maka dia akan dibunuh. Kalau Nabi tidak membunuhnya, dia akan bunuh Rasulullah. Dan ini dalam kondisi perang. Ya. Nah, ini penjelasan tentang kapan perang apa saja Rasulullah berhadapan dengan musuh. Jadi kalau dalam perang Badar ini beliau berada di tendanya dan sesekali keluar. Ya, jadi tidak langsung memegang senjata terlibat dalam peperangan. Beliau berada di tenda dan yang disiapkan oleh para sahabat pada waktu itu. Berikutnya silakan. Baik, syukran jazakumullah Ustaz atas penjelasannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Niki dari Ibu
Gita Puspitawati. Izin bertanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk para muslimin yang syahid di Perang Badar, dimakamkan di mana dan bagaimana proses pemakaman pada saat peperangan tersebut? Oke, baik. Mungkin boleh dijawab Ustaz. Iya. Jadi mungkin nanti saya kasih link ya. Jadi ada saya sempat bikin video tentang makam syuhada Badar. Jadi pada intinya Rasulullah SAW atau para syuhada Badar ini dimakamkan di mana mereka ya, meninggal dunia di medan peperangan itu ya. Jadi mereka dimakamkan di situ, ada 14 orang. Hari ini ada. Jadi kalau kita datang ke Badar, nanti kita akan diarahkan, ditunjukkan makam syuhada Badar. Saya sempat ya bikin videonya, coba saya cari syuhada Badar atau nanti saya kirimkan linknya ya. Ini udah ya. Jadi oke. Jadi sebentar saya share screen. Nampak tilas. Ini ya. Di tempat itu. Sekarang sudah kering ya. Ya. Nah, 300 ini daerah itu kota dulu saya nyari ini adik ini Tugu teman-teman sekalian kelihatannya ini Asma Syuhada Ghazwa Badar, nama-nama yang meninggal dalam perang Badar. Ada Umair bin Abi Waqqas, ini adiknya Sa'ad bin Waqqas. Yang tadi yang pertama kali meninggal ada namanya Ubaidah bin Haris ya, ada Jagi Aqil. Nah ini yang tadi Ubaidah bin Haris yang tadi meninggal ya. Pertama kali. Mereka dimakamkan di Badar. Nah, prosesnya bagaimana? Mereka dimakamkan ya dengan pakaian yang melekat di tubuh mereka. Ya, jadi para syuhada itu ya dimakamkan dengan kafan, kain kafan atau kafan ya. Kain kafan yang melekat di tubuh mereka. Dan demikian juga dengan syuhada Uhud. Ada 70 orang. Kalau ini cuma 14 orang ya, tapi dalam syuhada Uhud itu 70 orang dimakamkan dengan pakaian. Maka ada kisah ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair itu pakaian yang menutupi tubuhnya itu tidak cukup untuk membungkus jenazahnya. Sehingga ya kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Akhirnya ditarik ke atas nutupin wajahnya, pakaian tersebut sementara kaki ditutup dengan dedaunan kering. Nah, jadi begitu tata cara ya, pemakaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kita kenal sekali sahabat Nabi Sa'ad bin Waqqas. Kemudian ada lagi Sofwan bin Wahab, Dzul Syamalain. Ini nanti bisa disaksikan lebih detail ya. Saya klikkan di sini. Oke. Baik, lanjut. Bang, lalu ada lagi? Syukur Ustaz. Lanjut di sini ada pertanyaan dari Bu Iin. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah para malaikat ikut membantu saat terjadinya perang Badar? Betul sekali ya. Jadi ketika terjadi perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentaranya. Ya, tentaranya berupa malaikat ya. Maka di dekat Badar tersebut ya ada sebuah gunung. Ya, ada sebuah gunung yang dikenal dengan ya, Jabal Malaikat. Ini saya sempat ke sana. Bukan pasir. Ini gunung pasir ya. Yang juga disebut dengan Jabal Malaikat. Disebut dengan Jabal Malaikat atau Gunung Malaikat. Kenapa demikian? Karena dikisahkan kira-kira di tempat inilah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'alfin minal malaikati murdifin, kata Allah, kami turunkan 1000 malaikat untuk bantu kaum muslimin. Nah, jadi malaikat itu turun 3 gelombang. Dalam Al-Qur'an dijelaskan. Pertama, bi'alfin minal malaikati murdifin, 1000 malaikat yang murdifin. Murdifin itu membonceng. Ya. Kemudian pada surat Al-Imran ya, turun lagi ya. Bisalah sati'alafin minal malaikati munzalin. Ya. Kemudian 3000. Ya. Dan total terakhir dalam surah Al-Imran katakannya bi khamsati alafin minal malaikati muslimin. Jadi total ada 5000 malaikat. 1000 kemudian turun lagi totalnya 3000 dan terakhir 5000. Ini malaikat diturunkan oleh Allah SWT sebagai tentara yang membantu kaum muslimin.
Masya Allah. Nggih, syukran jazakumullah Ustaz atas penjelasannya. Kebetulan di sini masih ada satu penanya lagi mungkin dari Bapak Amin K. Santoso sudah raise hand. Mungkin bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bertanya sedikit melenceng dari tentang perang Badar ini ya. Tadi disebutkan perang Badar ini adalah perang kecil. Sedangkan yang paling besar adalah perang Tabuk. Kemudian di zaman Rasulullah, pada saat perang Badar itu, apakah tercipta sholawat Badar? Sedangkan sholawat Badar itu diciptakan oleh Kiai Haji Ali Mansur Sidik pada tahun 1962 di Surabaya. Nah, ini relatednya antara sholawat Badar dengan perang Badar itu apa? Terima kasih Pak Ustadz. Bismillah. Jadi kalau kita belajar fikih gitu ya, terutama fikih ibadah, yang di Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat ketika Rasul ngajarin mereka sholat gitu ya. Jadi sholat itu kan tahiyat kepada Allah, tahiyat kepada orang-orang soleh, ya, kepada Rasul, setelah itu kata Rasul selawat. Nah ini konten tahiyat. Kalau kita sholat kan ada tahiyat, tahiyatulillahi wa barakatuh, tahiyat kepada Allah, ya, kepada orang soleh, kepada Rasulullah dan salawat. Kaifa nusalli alaika Rasulullah. Bagaimana sholat kami bersalawat kepadamu? Maka diajar oleh Rasulullah. Seperti yang kita pahami hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak ada sayyidinahnya ya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, nah ini disebut dengan oleh para ulama dengan salawat Ibrahimiyah. Ya, salawat Ibrahimiyah karena ada Ibrahimnya. Ya, kama shalaita ala Ibrahim. Nah, di luar sholat itu, ya, di luar sholat, sebagian besar ulama mengatakan boleh kita bersalawat dengan ragam sholat apapun. Tapi tidak di dalam sholat. Sholat jelas, nggak boleh salawat lain pakai itu. Ya. Nah karena itu belakangan terciptalah ragam salawat. Ya. Ada salawat naria, ada salawat salawat badar. Ya. Itu dibikin belakangan oleh para ulama. Saya nggak hafal penciptanya bla bla, tapi dibikin kisahnya. Ya. Nah ada salawat badar. Ya. Disebut dengan salawat badar karena di kontennya itu ya ada kalimat badarnya. Ya. Ada gimana bunyinya? Awalnya coba. Salatullah. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawasalna kemudian udah. Yang terakhir kan ada wa kullu mujahidin bi ahli badrin ya Allah. Begitu ya. Ya, ada kalimat pada akhirnya itu ya bi ahli badrin ya Allah. Ya, jadi tawassalna bi bismillah, kami bertawassal ya, wasilah dengan nama Allah, wabil huda Rasulillah, dengan petunjuk Rasulullah, ya. Kemudian wa kulli mujahidinillah bi ahli badr ya Allah. Nah, jadi karena itu salawat ini disebut dengan salawat badar. Karena kalau ditanyakan relate-nya apa? Karena di situ ada badarnya. Bi ahli badrin ya Allah. Ya, sama seperti salawat Ibrahimiyah karena siapa Ibrahim. Ini penamaan saja, ya, penamaan. Dan banyak jenis-jenis salawat-salawat yang lainnya yang tidak diajarkan oleh Rasul tapi dikrit, ya, oleh ulama belakangan. Ada yang bentuknya syair, gitu kan, ya, sehingga dinyanyikan oleh anak-anak. Nah, jadi bentuknya syair. Sama seperti kitab-kitab sirah, buku-buku sirah, gitu kan. Ada yang juga yang berbentuk syair. Buku sirah bentuk syair. Apa itu? Al-Barzanji yang ditulis Syekh Ja'far Al-Barzanji, seorang keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah. Jadi Habib. Jadi yang menulis kitab Al-Barzanji orang Irak yang lama, yang sejak kecil hafal Quran, tinggal di Madinah, menjadi khatib Madinah, itu cicit, merupakan Habib Rasulullah, keturunan Rasulullah. Dia menulis kitab di abad ke-16 1600 sekian, gitu kan. Dan dikenal dengan kitab Al-Barzanji yang kita kenal hari ini. Isinya apa? Ya syair-syair, ya, tentang pujian kepada Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah, tapi dalam bentuk syair.
Nah, demikian juga dengan salawat dalam bentuk syair. Di antaranya adalah salawat Badar. Nah, itu yang saya pahami dari salawat Badar ini. Karena di dalamnya ada bi ahli badri ya Allah, ya, maka disebut dengan salawat Badar. Jadi, Syukran, Ustaz. Afan, makasih Pak Amin. Ada lagi, monggo. Syukran jazakumullah pada Ustadz Happy atas penjelasannya. Ya, dari jamaah, apakah masih ada yang ingin bertanya? To be continue kayaknya. Oke. Oke. Baik. Oh, di sini masih ada Dr. Basuki yang masih resen. Mungkin tafadhol, Dok. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Jadi memang kalau kita lihat literatur perang Badar, asbabun nuzulnya itu karena ingin mengejar kafilah Abu Sufyan. Itu asal mula pangkalnya bagaimana kok begitu ya? Kalau kita cek literatur semua begitu. Iya, betul. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Rasulullah yang mengejar kafilah dagang kafir Quraisy itu efek gitu kan, bukan penyebab utamanya. Ya. Penyebab utamanya adalah keinginan atau rencana orang-orang kafir Quraisy yang ingin mengusir kaum muslimin dari Madinah. Ya. Diawali dari ancaman-ancaman. Paling tidak ada 2 surat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud seperti yang sampaikan tadi. Nah, selain itu juga ya, mereka juga sedang menyiapkan pasukan. Ya. Jadi kalau Rasulullah dan kaum muslimin tidak terusir, mereka akan menyerang ya, Madinah Al-Munawwarah untuk mengusir kaum muslimin. Ya. Makanya kalau kita lihat strategi Rasulullah ketika beliau tiba di Madinah, ini canggih luar biasa. Selain membangun masjid, menyatukan kaum muslimin, membuat piagam Madinah, membangun pasar. Nah, program awal Rasulullah itu membangun angkatan militer, mau tidak mau. Ya, jadi betul ya, makanya di negara manapun saya kira ya, ketika dia pengen maju besar, punya peradaban bagus, itu aspek militer itu nggak bisa dinafikan. Ya. Negara hari ini negara yang kuat bukan negara yang kaya, bukan negara yang banyak penduduknya, bukan, tapi negara yang militernya itu kuat, ditakuti oleh dunia gitu ya. Makanya negara-negara Barat itu khawatir banget dengan negara-negara Islam yang punya kekuatan militer yang bagus. Wah, itu bisa dihabisin ya. Begitu Saddam Hussein dilihat besar, langsung diadu domba dengan Iran, Irak, Kuwait, ya, Afghanistan dihabisin. Jadi nggak boleh ada ya, yang maju gitu ya. Turki hari ini diawasi terus gitu ya. Karena pasukan militer nih sangat-sangat penting ya. Nah, Rasulullah merasa penting itu. Maka kalau kita baca sejarah sebelum perang Badar ini kan ada 8 ekspedisi yang dipimpin oleh Rasul ya, untuk mengantisipasi hal itu. Ada yang di antara yang 8 itu yang dipimpin oleh Rasul sendiri, gitu kan? Ya, ekspedisi itu yang sempat benturan dengan pasukan kafilah dagang Quraisy. Ya, bukan benturan, akan gitu kan, tapi dia keburu kabur. Nah, jadi itu pemantik utamanya karena orang-orang kafir Quraisy. Selain itu juga mereka yang merampas harta milik kaum muslimin di Mekah. Ya, punya Abdurrahman bin Auf, punya Suhaib bin Suhaib Ar-Rumi, ya. Kemudian punya Utsman, itu semua diambil gitu kan, diambil oleh kafir Quraisy ya, selain ancaman-ancaman tadi. Jadi pencegatan yang dilakukan Rasulullah kaum muslim itu adalah efek dari kisah-kisah kelakuan mereka selama. Jadi cuman sayang begini, kita itu suka melihat dan mengecam reaksinya gitu kan, dan mengabaikan aksi awalnya. Misalnya gini, dunia menyebut Hamas, pejuang Palestina itu teroris. Ya. Mereka tidak pernah lihat mengapa anak-anak Palestina itu ya, menyerang Israel, gitu ya, menyerang Israel. Mengapa? Itu nggak pernah dibahas. Ya. Padahal penyebab utamanya itu ya karena Israel caplok tanah mereka. Nah, ini kan makanya begini. Sebelumnya kan ada pasukan Rasulullah ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Ya. Abdullah bin Jahash ini memimpin pasukan hanya sekitar 12 orangan. Ketemulah mereka dengan pasukan musuh, dengan kafir Quraisy, gitu kan? Tapi dilema, mau diserang masih bulan Rajab. Bulan Rajab itu nggak boleh perang. Kalau didiemin, mereka kabur, besoknya baru bulan Sya'ban, baru boleh serang. Ini dilema. Kata Abdullah bin Jahash,
katanya kepada teman-temannya, apapun yang terjadi saya akan serang mereka. Sebab kalau enggak lewat, ya, walaupun risikonya mereka akan dikecam. Ya, perang menyerang lawan di bulan Rajab itu enggak boleh. Dan betul, begitu Abdullah bin Jahsh menyerang mereka gitu kan, dikecam oleh orang dunia, oleh kafir Quraisy, ya, itu Muhammad itu melanggar ketentuan bersama, tidak boleh perang di Rajab. Habis kaum muslimin, ya. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah, dan seterusnya. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bagaimanakah hukum perang menyerang musuh di bulan haram. Bulan haram tempat Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Enggak boleh perang. Bagaimana hukumnya? Mereka bertanya. Kata Allah apa? Qul, katakan, qitalun fihi kabir. Menyerang musuh, berperang pada bulan haram itu kabir, besar salahnya, besar dosanya. Tetapi kata Allah, wasaddun, menghalangi orang dari Masjidil Haram, mengusir kaum muslimin dari Mekah, akbar, itu lebih besar. Jadi pejuang Palestina Hamas menyerang Israel itu memang salah. Tapi ada yang lebih fatal lagi, gitu ya. Apa itu? Ya ketika Israel mengusir orang-orang Palestina dari tanah airnya. Jadi karena itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, itu adalah reaksi dari rentetan kejahatan orang-orang kafir Quraisy Mekah sebelumnya, termasuk ancaman yang mereka lakukan akan menyerang Madinah. Baik, jazakumullah khair. Baik, syukran jazakumullah khair pada Ustaz Happy atas penjelasannya. Baik, sini berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 20:11. Jadi mungkin insya Allah akan kita tutup untuk kajian pada malam hari ini. Sebelumnya mengucapkan syukran jazakumullah juga pada Ustaz Happy sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi tentang memetik hikmah dari Perang Badar pada malam hari ini. Baik, sebelumnya izin menyampaikan ringkasan sedikit tentang kajian yang sudah disampaikan. Jadi Perang Badar ini menjadi benturan besar ya antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy yang juga menjadi sebagai hari Yaumul Furqan, ya, hari pembeda. Yang mana penyebabnya tadi karena adanya ancaman dari kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin di sini mencegat kafilah dagang dari kaum kafir Quraisy. Di mana pada hari pertama Perang Badar di sini masih mengambil jarak, dan kemudian pada hari kedua ada mubarozah, yaitu duel ya. Di sini ada 3 orang kafir Quraisy melawan 3 orang dari kaum Ansor. Di mana 3 orang kafir Quraisy di sini ada Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan juga Walid bin Utbah. Adapun dari kaum muslimin itu ada Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Yang kemudian setelah mubarozah tersebut terjadi perang massal ya yang berkecamuk, sehingga terbunuh dari kaum kafir Quraisy di sini terbunuh yaitu Abu Jahal. Di sini sehingga mungkin sebagai kunci kemenangan ya dari perang Badar di sini tadi karena ada doa Rasulullah SAW yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hipi. Ya, mungkin itu sedikit ringkasan terkait kajian pada malam hari ini. Syukur jazakumullah sekali lagi pada Ustadz Happy Andi Batoni atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Syukur jazakumullah juga kepada seluruh jamaah kajian rahimakumullah yang sudah ikut membersamai kajian Rebuan Ziskas PSMI pada malam hari ini. Karena selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam moderatori kajian ini terdapat khilaf dan kesalahan yang mungkin baik disengaja maupun tidak disengaja. Baik, mungkin kita tutup kajian Rebuan Ziskas PSMI pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.